Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pertemuan kedua ini, perkuliahan pengantar ilmu hukum kita lanjutkan dengan materi pembahasan tentang individu, masyarakat, dan juga hukum, atau seringkali kemudian juga disampaikan tentang bicara tentang manusia dan masyarakat. Apa toh sebenarnya siapa yang kemudian atau pembentuk awal dari aturan dari hukum itu, lahir masyarakat dulu atau hukum terlebih dahulu? Tadi melalui Google Classroom di awal di discussion task sudah saya sampaikan tentang saya sudah minta untuk teman-teman semuanya mendiskusikan tentang asal mula hukum kaitannya dengan kisahnya Robinson Crusoe ya, dalam novelnya Daniel Defoe. Oke, maka insya Allah nanti jawaban lebih jelasnya tentang konsep individu, masyarakat, dan hukum itu, hubungan ketiganya, manusia dan hukum itu, hubungan ketiganya itu seperti apa, uraiannya saya sampaikan di sini. Maka individu itu kan kaitannya pada dasarnya hubungannya dengan manusia. Maka individu atau manusia yang dimaksud dalam kajian ini kaitannya dengan kajian pengetahuan hukum ialah setiap orang dalam arti biologis atau orang dalam arti yuridis yang dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan di hadapan hukum. Maka individu, baik dalam kaitan kita ini individu atau manusia yang kita sebut itu pokoknya kaitannya dengan setiap orang, setiap manusia dalam arti biologis atau arti dalam arti yuridis yang dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan di hadapan hukum. Sedangkan makna masyarakat sendiri dalam kajian pengetahuan hukum itu merupakan kelompok atau kumpulan manusia yang terikat oleh suatu hubungan tertentu. Misalnya seperti masyarakat yang terikat dengan hubungan kekerabatan, biasa disebut dengan marga. Atau manusia itu masyarakat yang kemudian memiliki persamaan kepentingan. Ada kelompok masyarakat yang memiliki kaitannya dengan batasan geografis, misalnya masyarakat Bangkalan, masyarakat Madura, itu kan memiliki batasan geografis, ada persamaan kepentingan, misalnya kaitannya dengan organisasi-organisasi tertentu, komunitas masyarakat tertentu, atau masyarakat yang terikat dengan hubungan yuridis. Maksudnya di sini adalah masyarakat, hubungan antara rakyat dalam negara. Adapun dalam sub capaian pembelajaran mata kuliah kita atau kaitannya dengan materi kita pada hari ini, subnya harapannya kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep individu, konsep tentang masyarakat, dan konsep tentang hukum. Yang kedua kaitannya masih mampu membedakan konsep dan contoh tentang kekuasaan dan kewenangan. Subbab ketiga kaitannya dengan masih mampu menjelaskan tentang norma-norma beserta contohnya. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi mana lebih dulu, masyarakat atau aturan? Dari diskusi tadi apa yang kemudian sudah tergambarkan? Masyarakatnya dulu atau aturan terlebih dahulu yang ada di sekitar kita? Hukum dulu atau masyarakat terlebih dahulu? Oke. Ini tadi yang sudah dibahas teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, kita tahu bahwasanya atau pada dasarnya manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan Tuhan. Maka kenapa kemarin ketika saya minta tolong tulis esai tentang aku dan hukum, maka kaitannya dengan hubungan antara aku
saya sebagai manusia, Anda sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, dengan keistimewaannya, sampai memiliki akal. Kita memiliki akal, pikiran, hati nurani, dan panca indera yang lengkap. Tetapi pada dasarnya banyak kemudian yang sudah mengatakan dari berbagai macam penjelasan, tetapi meskipun kita itu mampu untuk kita memiliki akal, memiliki pikiran, hati, dan nurani, akan tetapi ternyata kita tidak mampu untuk hidup sendiri dan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Artinya kebutuhan hidup kita itu masih belum bisa kita penuhi sendiri. Mungkin ada beberapa orang yang mencoba melakukan hal itu, melakukan eksperimen dan seterusnya, tapi banyak juga yang kemudian gagal tentang itu. Artinya kita memenuhi kebutuhan diri kita, mau pakaian, mau makan, mau sekedar tempe misalnya, kita butuh yang namanya orang lain dalam rangka memenuhi itu. Meskipun kita produsen tempe, tapi ternyata kita juga masih butuh petani misalnya yang menyediakan kedelai. Butuh kemudian pabrik misalnya yang menyediakan ragi. Butuh bantuan manusia yang lainnya untuk membuat tempe dan macam-macamnya. Artinya bagaimanapun kondisinya, tetap manusia adalah makhluk yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kebutuhan hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu dalam kebutuhan psikologis maupun kebutuhan biologisnya. Manusia berdasarkan kodratnya selalu hidup bersama-sama dengan manusia lainnya. Oke. Maka biasanya teman-teman sejak di awal itu, sejak saat ini misalnya sudah banyak organisasi-organisasi, unit kegiatan kemahasiswaan yang mengajak untuk bergabung. Ayo gabung dengan kelompok kami, gabung dengan organisasi kami. Karena mereka juga ingin hidup bersama dengan manusia yang lainnya. Begitupun para penggiat organisasi itu juga membutuhkan sokongan dari manusia yang lainnya. Maka kecenderungan hidup bersama-sama yang dimiliki oleh manusia akhirnya membentuk suatu kelompok dalam menjalankan hidupnya. Berdasarkan kecenderungan inilah kemudian manusia itu hidup bersama-sama, sehingga kita manusia itu disebut dengan makhluk sosial. Kaitannya dengan makhluk sosial, manusia itu memiliki karakteristik dasar sebagai makhluk sosial. Dalam artian, setiap manusia kita memiliki keinginan untuk berkumpul, untuk berkelompok dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini yang seringkali kemudian kita dengar dari filsuf Yunani Aristoteles. Ada Aristoteles itu, filsuf Yunani, seringkali pada ratusan tahun yang lalu sudah menyampaikan dan menyebutkan adalah manusia adalah sebagai zoon politikon atau makhluk sosial. Tadi misalnya kaitannya dengan Robinson Crusoe, yang awalnya hidup sendiri, akhirnya ketemu dengan temannya, ketemu dengan satu orang yang kemudian sama-sama terdampar, akhirnya sama-sama membutuhkan perlindungan, satunya membutuhkan hak, satunya juga kaitannya dengan kewajiban dan yang lainnya. Ya, akhirnya kemudian setelah mereka kemudian bersatu, ada satu orang, misalnya yang pertama namanya Friday atau Jumat, ya kan, temannya Robinson Crusoe, yang kedua setelah Robinson pertama kali, orang yang pertama kali berada di satu pulau terpencil karena dia terdampar di sana, dia bisa hidup sendiri, memenuhi kebutuhannya ya sendiri ya.
Tapi kemudian ketika dalam keadaan terpaksa misalnya ya makan sebutuhnya ya sudah hanya untuk hidup di situ saja, baru kemudian dia kedatangan teman namanya Friday, ditemukan di sana adalah sudah mulai mencoba membangun teritorial, ini wilayahnya Robinson Crusoe, ini wilayahnya Friday. Kalau Friday mau ngambil misalnya tanamannya atau ya tanaman-tanamannya Robinson Crusoe harus pamit dulu, minta dulu, atau dengan barter dan seterusnya. Maka dari sini inilah timbul yang namanya hak dan kewajiban, timbullah aturan. Friday, kalau kamu mau ke sini kamu harus begini, kalau kamu mau makan ini kamu harus begini dulu, dan seterusnya. Kaitannya dengan ini juga kaitannya dengan aturan, kaitannya dengan hukum. Maka berdasarkan beberapa teori yang ada dari kisahnya Robinson Crusoe itu tadi, ada dua teori tentang penemuan hukum. Yang pertama oleh Tumasek itu dalam kajiannya tentang tentang hukum klasik, di sana menyebutkan bahwasanya hukum itu ditemukan masyarakat yang berperadaban tinggi. Maka kalau bicara tentang teori hukum klasik itu, menurut mereka ada kali ini berarti masyarakatnya dulu, masyarakatnya terdidik, mereka-mereka yang memiliki kekuasaan, memiliki wilayah tertentu, berperadaban tinggi, maka disebutkan di situ, akhirnya kemudian mereka menciptakan hukum. Yang pertama ini yang disebut dengan penemuan hukum, bukan penemuan hukum nanti di pengadilan Rex finding, itu bukan, tapi lebih ke awal sejarah awal mula tentang teori penemuan hukum itu. Maksudnya menurut ilmu hukum klasik itu ya orang-orang yang sudah berperadaban tinggi terlebih dahulu, karena mereka berkuasa, mereka memiliki pengetahuan tertentu, akhirnya membuat regulasi-regulasi tentang hukum, tentang awal mula terbentuknya hukum. Yang kedua, menurut Cicero itu ada kaidahnya ubi societas ibi jus. Ya, ubi societas ibi jus. Ibius itu biasanya, bukan jus. Ubi societas ibi jus. Ada justice, ya maksudnya adalah justice itu ya ada ius dan seterusnya, kaitan dengan bahasa hukum di Yunani, maksudnya ius constitutum, ada ius constituendum, ius. Maka di sini menurut Cicero ini, di mana ada masyarakat maka di sana ada hukum. Kalau teori yang pertama dalam hukum klasik, hukum itu ya dibentuk oleh orang-orang yang berkuasa. Nah, yang kedua ada Cicero ini, di mana ada masyarakat maka di situ muncullah hukum. Maka dengan ceritanya Robinson Crusoe tadi itu, karena dia mulai yang pertama dia sendiri, ya sudah dia bebas melakukan apapun. Baru kemudian ketika sudah ada Friday, ada orang-orang lain yang kemudian masuk di kepulauan di sana, masyarakat terbentuk, maka regulasi terbentuk, aturan terbentuk, hak kemudian dan kewajiban juga akhirnya terbentuk. Maka di antara yang kemudian yang seringkali digunakan di dalam penjabaran tentang penemuan hukum pertama itu lahir dari masyarakat. Karena tadi misalnya kalau Robinson Crusoe ketika dia sendiri ya sudah, dia tanpa ada aturan, tanpa ada apapun yang membelenggunya. Ketika dia kedatangan orang lain baru mulai merasa kenyamanannya terusik, haknya yang dulu dia bisa makan apapun yang dia inginkan semau dia ya bisa, dia menempati wilayah di sini dan di sana juga dia mampu melakukan itu atau bebas melakukan itu. Maka setelah kehadiran orang-orang lain yang ada di masyarakat itu, baru kemudian mereka menyepakati sebuah aturan regulasi tertentu tentang penegakan hak dan kewajiban. Oke.
Manusia adalah zon politikon, sebagaimana penjelasan awal tadi tentang manusia adalah sebagai makhluk yang senantiasa bersama-sama. Maka kalau menurut Aristoteles terkait dengan yang dimaksud makna zon politikon itu lebih ke manusia adalah mereka yang hidup atau mereka yang kemudian mengikuti regulasi dalam polis atau dalam satu kota tertentu. Itu baru kemudian dikatakan dengan manusia menurut Aristoteles. Kalau menurut Hans Kelsen itu man is social and political being. Jadi manusia adalah masyarakat sosial dan kemudian dan juga kaitannya dengan masyarakat politik. Artinya manusia itu hidup dan berkembang sesuai dengan di mana dia tinggal. Baik itu dalam komunitas negara, komunitas tertentu dan seterusnya, itu yang kemudian disebut dengan manusia dalam komunitas masyarakat tertentu. Kalau Aristoteles lebih ke secara resmi dia terikat pada posisi negara dan seterusnya, maka di sini disebutkan manusia adalah yang hidup dalam kota atau dalam polis tertentu. Dalam polis berarti ya kaitannya dalam tanggungan satu negara tertentu. Selainnya berarti bisa dikategorikan bukan manusia dalam artian zon politikon atau masyarakat itu. Menurut Sobhi Mahmasani, misalnya dalam bukunya Falsafatut Tasyri' fil Islam, Sobhi al-Mahmasani itu, di sana manusia sebagai makhluk sosial atau manusia sebagai zon politikon tadi didasarkan atas tabiat manusia sebagai makhluk madani. Karena manusia tidak mampu hidup menyendiri sebagaimana hewan yang mampu melakukan itu. Beberapa argumentasi yang menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok, diantaranya yang pertama kaitannya dengan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomis atau hasrat untuk memenuhi makan dan minum. Artinya manusia sebagai sebagai makhluk sosial itu berkelompok dalam situasi atau kaitannya dengan kepentingan ekonomi, hubungannya dengan pemenuhan makan dan minum, kebutuhan pokok oleh manusia itu. Kita tahu, kita semuanya hari ini membutuhkan yang namanya sandang, kita membutuhkan pangan, dan juga papan dan sebagainya dalam rangka mempertahankan hidup kita. Tetapi kebutuhan tersebut tidak dapat kita terpenuhi sendiri, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas dalam memproduksi jenis-jenis kebutuhan tersebut. Sedangkan kebutuhan manusia sangatlah kompleks. Kita itu tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan yang kita butuhkan. Maka ada si A, si B, toko A, toko B, atau perusahaan A, perusahaan B yang menyediakan beberapa kebutuhan yang mampu dijangkau, yang mampu kita jangkau. Oleh karena itu, karena keterbatasan itulah kita membutuhkan manusia yang lainnya untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Maka salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomis yakni dengan cara melakukan perdagangan atau barter. Artinya argumentasinya kaitannya dengan lebih ke ekonomis yang pertama. Si A butuh si B dan seterusnya dengan cara baik jual beli ataupun barter. Yang kedua, pertahankan diri atau hasrat untuk membela diri, pertahanan diri. Manusia itu, kita memiliki naluri untuk mempertahankan hidup kita, untuk mempertahankan kebutuhan kita, untuk mempertahankan harkat martabat kita misalnya. Maka ini menjadi naluri dasar yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan dirinya dan memberikan rasa aman bagi hidupnya, kita manusia hidup secara berkelompok-kelompok untuk menjamin adanya bantuan ketika terjadinya suatu serangan tertentu. Contoh misalnya, ini biasanya kalau dulu mahasiswa awal nih,
ke kampus, nggak tahu teman-teman ini sudah pernah nyampe ke kampus atau belum. Ketika misalnya beberapa tahun yang lalu misalnya ada seringkali terjadi pembegalan dan seterusnya pada pengendara yang melewati timur kampus. Maka karena dalam rangka untuk mempertahankan diri, biasanya teman-teman mahasiswa dan lain-lain ketika melewat ke arah sana, timur kampus itu butuh yang namanya teman agar kemudian merasa kita lebih aman. Mereka yang kemudian hidup sendiri, menyendiri dan seterusnya biasanya juga kadang memiliki rasa was-was dan seterusnya, takut begini-begini, dan maka ketika mereka lebih bersama bergerombol dalam satu kelompok tertentu, itu kan akan menciptakan satu keamanan tersendiri bagi manusia-manusia yang lainnya. Maka yang kedua argumentasinya kenapa kita perlu untuk menjalin komunitas, untuk bermasyarakat itu dalam rangka untuk pertahanan diri. Yang ketiga, reproduksi atau disebut dengan hasrat untuk mengadakan keturunan. Manusia memiliki kebutuhan untuk reproduksi yang memiliki tujuan untuk mempertahankan keturunannya. Sehingga manusia akan mencari pasangan hidupnya, membuat keturunan dan hidup bersama-sama sebagai keluarga. Maka karena nalurianya adalah naluri kita itu pengen punya keturunan yang akan meneruskan apapun yang kita miliki. Misalnya kita punya keturunan, kalau biasanya orang Jawa, orang Indonesia itu kan pengen punya keturunan karena mengingat nanti di masa tua itu akan seperti apa, butuh yang namanya anak, butuh cucu dan seterusnya. Setelah punya anak pengen punya cucu untuk nimbang cucu lagi dan seterusnya. Ini kan kemudian ini ada hasrat naluri manusia yang membutuhkan atau kaitannya dengan hasrat reproduksi. Maka akhirnya Al-Quran kan juga bicara tentang itu, tentang agar kemudian manusia satu dan manusia yang lainnya saling lita'arufu, syu'ubau wa qabaila lita'arufu. Kita kemudian saling kenal mengenal, saling kemudian dalam pernikahan misalnya agar kemudian terjalin saling kenal mengenal dan seterusnya. Nah, itu bagian dari uraian tentang manusia sebagai makhluk sosial berkelompok. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita manusia itu punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dibutuhkan yang namanya hubungan atau interaksi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Artinya hubungan itu tidak hanya sebatas ada si A ada, si B ada, si C ada. Tapi kemudian memang membutuhkan interaksi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingannya. Ada kemudian masyarakat kelompok A, komunitas A, serikat pekerja A, serikat pekerja B. Mereka itu mempunyai atau memiliki tujuan-tujuan dan kepentingan yang hampir sama. Maka ketika manusia memang memiliki akal, pikiran, dan nurani, serta panca indera yang cukup sempurna dari Tuhan untuk menjalankan hidupnya masing-masing, tetapi dari sekian banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia tetap harus berhubungan dengan manusia lainnya atau suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, baik berdasarkan persamaan kepentingan maupun berdasarkan kepentingan yang berbeda-beda. Menurut P.J. Bowman misalnya diantaranya dasar pembentukan masyarakat itu atau hubungan yang terjalin, hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya karena teratur dengan tujuan. Harapannya dasar yang pertama kaitannya dengan tujuan atau kemudian kepentingan tertentu itu. Contoh kemudian sampean ikut organisasi UKMA, misalnya UKM Tahfidz misalnya, atau UKM seni misalnya. Tujuannya sampean apa? Tujuannya kan kemudian untuk mengasah kemampuan seni, untuk meningkatkan standar hafalan yang ada dan seterusnya. Kan kaitannya dengan kita akhirnya terbentuk dalam komunitas A, kaitannya dengan tujuan. Yang kedua, teratur secara otomatis tanpa dibentuk, tanpa tujuan tertentu misalnya.
misalnya, tapi akhirnya akan teratur otomatis. Teman-teman misalnya misalnya tinggal di satu pesantren atau kemudian komunitas tertentu, asrama, kos-kosan dan seterusnya. Tujuannya sebenarnya sama, kos, tapi kemudian akan menciptakan keteraturan secara otomatis. Misalnya akan dibentuk aturan begini. Itu kan akhirnya teratur secara otomatis. Kita tidak mau di situ, itu tidak memiliki tujuan yang sama. Satu misalnya ngekos di tempat A misalnya, karena harganya yang lebih murah. Yang kedua kaitannya dengan ini lebih dekat ke kampus, ini tempatnya bagus. Kan beda-beda tujuannya. Kalau tadi satu tujuan, ini beda-beda tujuan, tapi akhirnya akan membentuk satu keteraturan yang otomatis. Ketika mereka sudah dalam satu komunitas itu, ada aturan-aturan yang akan dibentuk di sini. Yang ketiga, ada juga kemudian dasar pembentukan masyarakat manusia tidak teratur, ya wis, kemudian silahkan bergabung tidak ada tujuan dan seterusnya. Misalnya kayak perumahan itu kan kadang tidak teratur juga. Ya wis, akhirnya terbentuk kayak tadi misalnya Robinson Crusoe itu kan kemudian tidak teratur. Terbentuk awalnya, dasar pembentukannya kan tidak teratur, tapi akhirnya membentuk komunitas tertentu. Yang kedua, ada dua dasar hubungan. Yang pertama kaitannya dengan dasar pembentukan, yang kedua kaitannya dengan dasar hubungan. Yang pertama paguyuban, yang kedua patembayan. Sebenarnya perbedaan antara paguyuban dan patembayan itu sebagaimana dikonsepsikan oleh Ferdinand Tönnies dan Max Weber itu tentang sosiologi masyarakat. Itu biasanya kalau paguyuban itu ikatannya lebih bersifat personal, lebih ke masyarakat pedesaan, tradisional, biasanya dikaitkan dengan hubungan kekeluargaan dan seterusnya. Misalnya paguyuban komunitas A, paguyuban penari misalnya, atau paguyuban penyanyi, atau paguyuban pedagang sate Madura, paguyuban tukang pangkas Madura misalnya, dan seterusnya. Itu kan lebih bersifat kultural dan tradisional. Kadang kemudian kaitannya dengan lebih ke yang memiliki berdasarkan keyakinan, mungkin keagamaan, lebih mengedepankan prinsip berdasarkan kebersamaan atau bernilai bersama. Interaksi sosial itu antara satu dengan yang lain itu lebih bersifat emosional, dengan paling tidak ya tidak secara resmi. Kalau patembayan itu lebih ke ikatan sosial berdasarkan impersonal. Kalau tadi kan berdasarkan personal, yang ini lebih ke impersonal. Dan seringnya kalau patembayan itu lebih ke masyarakat urban, masyarakat perkotaan dengan tradisi modern, di mana tradisi-tradisi yang lain itu tradisi-tradisi wilayah daerahnya sudah semakin melemah. Termasuk kemudian sistem kekeluargaannya juga melemah, interaksinya lebih bersifat rasional. Kalau yang paguyuban tadi lebih ke bersifat emosional. Antara emosional kan sama-sama orang Madura, misalnya datang ke Jakarta membentuk paguyuban tukang pangkas Madura, paguyuban pedagang lele Lamongan misalnya. Itu kan lebih karena keikatan emosional, bukan kaitannya dengan rasional. Kalau organisasi tertentu misalnya partai politik dan seterusnya, itu kan lebih ke patembayan. Di sana lebih ke interaksi hubungan yang terjadi ya hubungan rasional. Kenapa bergabung dengan partai A, partai B dan seterusnya, banyak yang tidak emosional. Yang ketiga, manusia baru menjadi manusia jika hidup dengan manusia lain lebih didorong oleh semangat kebudayaan. Misalnya ada kemudian kebudayaan masyarakat primitif dengan masyarakat modern misalnya. Itu masyarakat desa, masyarakat kota, kan ini kaitan kebudayaan. Ya mereka bergabung karena satu desa, karena mereka dalam lingkup perkotaan, budaya perkotaan, berdasarkan teritorial, berdasarkan wilayah Madura, wilayah Jawa dan seterusnya.
genealogis, lebih karena kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Nah, yang kedua, yang terakhir ini ada dua-duanya, ada teritorial dan juga genealogis, ya teritori masuk, wilayah masuk, genealogis memiliki ikatan-ikatan tertentu, kayak misalnya orang Batak itu misalnya yang yang Pasaribu, yang Sipoltak dan seterusnya, itu kan kemudian selain kemudian kaitannya dia bergabung karena kebudayaan teritorial sama-sama satu suku, satu marga, diantaranya mereka ternyata masih akan kembali pada urutan genealogisnya. Yang ketiga, yang keempat, manusia baru jadi manusia jika hidup dengan manusia lain dalam hubungan keluarga. Ada kemudian hubungan keluarga inti. Kalau keluarga inti berarti ayah, ibu, anak, ya anaknya itu. Ayah, ibu, anak, itu keluarga inti. Yang kedua, kaitannya dengan keluarga luas, lebih sudah ke saudara, ke kemenakan, ke paman, hubungan ke atas, ke bawah, hubungan ke atas, ke samping, dan seterusnya. Hubungan karena kaitannya hubungan dengan keluarga, artinya manusia baru menjadi manusia lainnya jika hidup dengan manusia lain dan memiliki 4 hubungan tadi, diantaranya kaitannya dengan dasar pembentukan, nanti ada teratur dengan tujuan, ada kemudian teratur otomatis, yang ketiga tidak teratur sama sekali, sudah wis gabung aja. Yang kedua kaitannya dengan dasar hubungan, ada yang namanya paguyuban dan ada yang namanya patembayan. Paguyuban lebih tradisional, kalau patembayan mungkin jauh lebih modern dengan ikatan-ikatan yang lebih rasional daripada paguyuban yang lebih terikat pada alasan emosional. Oke. Selanjutnya saya sampaikan tentang kekuasaan dan kewenangan dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki kecenderungan untuk memilih seseorang di antara anggota masyarakat tersebut untuk dijadikan sebagai pemimpin yang dapat mengatur masyarakat sesuai dengan cita-cita masyarakat itu sendiri. Misalnya seperti penguasa adat, dan pemerintah. Penguasa adat dipilih oleh masyarakat adat untuk menjaga dan melaksanakan hukum adat yang berkembang pada masyarakat adat. Sedangkan pemerintah misalnya dipilih oleh masyarakat suatu bangsa tertentu dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi di setiap negara itu. Maka karena kecenderungan manusia, setiap masyarakat memilih pemimpinnya berdasarkan teori kontrak sosial yang disampaikan oleh Thomas Hobbes misalnya, dan kemudian John Locke, yang menjelaskan bahwa manusia yang membentuk masyarakat untuk hidup bersama, dan dengan demikian maka berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan, mengembangkan bakat mereka. Setidaknya dengan kemudian mereka bergabung dengan komunitasnya itu, maka akan mengorbankan kebebasan penuh yang ada padanya. Akhirnya akan menyerahkan kepada orang atau kumpulan orang yang dipercaya untuk memerintah mereka demi kebaikan bersama, atau dalam artian biasa disebut dengan Commonwealth. Sehingga pimpinan pemerintah dan negara adalah mandataris dari rakyat yang berdaulat. Oleh karena itu, kedaulatan dan kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan yang mewakilinya. Kita kan sudah diwakili, kaitannya dengan hubungan antara manusia, kekuasaan dan kewenangan dalam masyarakat. Artinya, dalam komunitas tertentu, misalnya sampean saja misalnya dalam kelas, akan kemudian pengen menunjuk si A, si B misalnya menjadi perwakilan kelas, komting dari setiap kelas itu. Yang kemudian ketika kita sudah sepakat masuk di dalam komunitas itu, setidaknya kita akan menundukkan hak kita yang kemudian bebas misalnya, kemudian dibatasi dalam ruang lingkup yang
akhirnya membuat kita terbatas, tidak bebas untuk melaksanakan semau gue misalnya. Misalnya dalam kelas akhirnya disepakati setiap bulan akan ada iuran kas sebesar 10.000 misalnya. Ini kan uang saya 10.000, maka saya pakai makan, minum dan seterusnya kan terserah. Tapi ya itu kan ketika kita tidak menunjuk mereka menjadi pemimpin misalnya. Tapi kalau sudah menunjuk berarti kan kita akan terikat dan menundukkan ego kita, menundukkan hak kita untuk ikut turut serta misalnya dan menyerahkan mandataris kepada orang atau kumpulan orang yang dipercaya, kepada ketua atau bendahara itu. Berdasarkan teori-teori kedaulatan yang berkembang, misalnya ada beberapa teori kedaulatan yang pada hakikatnya menjelaskan bahwa kenapa masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan yang dinyatakan oleh sesuatu yang berdaulat itu. Yang pertama kaitannya dengan teori kedaulatan Tuhan. Di sini teori kedaulatan Tuhan menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada kekuasaan Tuhan yang tercermin dalam kitab-kitab yang diturunkan dan nabi atau rasul yang diutusnya. Maka berdasarkan kedaulatan Tuhan tersebut, kita atau setiap orang itu wajib mematuhi segala perintah, menjauhi larangan, dan kemudian ketentuan-ketentuan yang lainnya yang berasal dari firman Tuhan yang tercantum dalam kitab sucinya. Artinya, berdasarkan teori kedaulatan, kenapa kemudian kita harus berdaulat? Yang pertama ya karena teori tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan memiliki hak kuasa. Tuhan memiliki kemampuan untuk memberikan memberikan ketentuan-ketentuan tertentu bagi mereka yang mempercayai atau menganut dalam agamanya, satu agama tertentu. Misalnya kita di Islam, misalnya kita akhirnya patuh pada ketentuan kewajiban atau kemudian larangan dari firman-firman yang sudah ditegaskan atau ayat-ayat ataupun hadis yang sudah disampaikan kepada kita. Maka inilah kemudian ini yang pertama kaitannya dengan kenapa masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap perintah atau larangan. Yang pertama didasarkan karena atas teori kedaulatan Tuhan. Saya tidak mau begini karena agama saya melarang begini. Saya tidak mau melakukan pencurian ini karena agama saya akan menghukum saya dengan potong tangan misalnya. Yang kedua, teori kedaulatan raja atau kedaulatan pimpinan. Teori kedaulatan raja menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Karena raja itu dianggap sebagai perwakilan Tuhan yang harus dihormati dan dipatuhi. Maka berdasarkan teori kedaulatan raja ini, setiap orang wajib menghormati dan mematuhi setiap perintah, menjauhi segala larangan dan ketentuan yang diputuskan oleh raja. Artinya di wilayah-wilayah tertentu kan kemudian masih banyak yang menjadikan raja itu sebagai yang berdaulat, yang paling berdaulat. Titah raja itu ya di bawah sedikit dari titahnya Tuhan. Apapun yang kemudian menjadi keputusan raja ya harus ditaati. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara bisa kita jelaskan bahwasanya kekuasaan tertinggi berada di negara yang tercermin dari setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan politis yang dibentuk dan diputuskan oleh organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang dimiliki negara. Maka berdasarkan teori kedaulatan negara seperti ini, setiap orang itu wajib menghormati dan mematuhi segala perintah, larangan, dan ketentuan yang telah diputus dan dibentuk oleh negara. Keempat, nanti mungkin kalau ada diskusi bisa ditanya sambil kita diskusikan. Keempat, teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum yang bisa kita jelaskan diantaranya adalah kekuasaan tertinggi berada di dalam hukum yang bersifat atau yang berlaku positif bagi masyarakat. Hukum positif. Maka kalau kemudian kita nanti belajar misalnya tentang positivisme hukum, dalam pandangan positivisme hukum misalnya, hukum yang dimaksud hanya hukum yang dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk hukum. Artinya teori kedaulatan hukum itu
kekuasaan tertinggi itu berada di tangan perundang-undangan, di tangan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif. Hukum positif itu yang dimaksud adalah mereka yang diberikan mandat, mereka yang diberikan wewenang untuk membuat, mengesahkan tentang undang-undang atau hukum tersebut. Itu kalau kemudian kita bicara ke teori kedaulatan hukum dalam makna positivisme. Nah, kaitannya dengan positivisme dan teori kedaulatan hukum positivisme, dan ada kemudian teori kedaulatan hukum pragmatisme. Kalau ini positivisme bisa ditulis, yang ini kaitannya dengan teori kedaulatan hukum ini pragmatis. Kalau kemudian bicara pragmatis itu kan hukum yang dimaksud adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya ya kalau yang kemudian kaitannya dengan positivisme itu ya pokoknya harus ada undang-undangnya. Kalau pragmatis ya harus paling tidak yang kemudian lebih yang berkembang di masyarakat. Pragmatis itu yang berkembang di masyarakat. Teori kedaulatan hukum, kita tak wajib taat hukum. Nah, maka ada dua uraian tentang kedaulatan hukum itu, mau positivisme itu lebih ke peraturan positif, undang-undang positif, regulasi positif yang sudah disahkan dan diundangkan. Kalau yang kemudian yang ketiga lebih bersifat pragmatis yang berkembang dalam hidup masyarakat. Kalau misalnya di masyarakat itu kedaulatan hukum di masyarakat itu Oke, kalau undang-undang misalnya kaitannya dengan corona sekarang. Regulasinya orang-orang ketika mau social distancing diperintahkan untuk social distancing, mengenakan masker dan seterusnya. Kalau kemudian menurut pragmatisme bisa saja kemudian masyarakat desa A itu tidak ada yang mau pakai masker dan sudah dibenarkan oleh dalam masyarakat itulah. Ini kan kemudian kaitannya dengan pragmatis sesuai yang berkembang di masyarakat, maka undang-undang harus tunduk pada pragmatisme ini. Ini menurut ini tentang teori tentang hukum nanti ketika kita bicara bagaimana hukum positivis, aliran positivisme dan aliran pragmatisme. Pragmatis itu yang lebih yang lebih bermanfaat lah. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat yang tercermin dalam setiap putusan wakil-wakil rakyat dalam satu lembaga perwakilan rakyat. Maka mestinya memang kaitannya dengan kita itu kan teori kedaulatan rakyat juga ada, kemudian sebab kita menganut juga teori kedaulatan hukum di sini. Setiap orang wajib menghormati dan mematuhi setiap perintah, larangan, dan ketentuan yang telah diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat. Ketika kita merasa bahwasanya mereka itu yang ada di DPR itu mewakili kita, maka kita tunduk dan patuh pada aturan undang-undang legislasi yang dibentuk. Secara hubungan, kita bisa melihat di sini individu masyarakat kita itu karena kita memiliki yang namanya hak yang berbanding lurus dengan kewajiban, maka di dalam kita individu yang bergabung dalam komunitas masyarakat tertentu, yang sebelumnya setiap individu itu memiliki hak, dan akhirnya kalau sudah memiliki hak maka ada kewajiban yang harus ditimbang, yang harus dilaksanakan. Maka setelah kita bicara individu kaitannya dengan hak masyarakat, maka kesemuanya ini setelah terciptanya masyarakat untuk menjaga agar hak dan kewajiban individu itu terjaga, maka dibutuhkan yang namanya hukum. Saya ulangi, individu sebelum kemudian mereka bergabung dalam masyarakat, itu kan baik setelah atau sebelum mereka bergabung dalam masyarakat, itu mereka akan tetap memiliki hak. Juga ada kewajiban-kewajiban tertentu yang kemudian diperintahkan atau kemudian diwajibkan dalam komunitas masyarakat itu. Dalam rangka menjaga hak individu, hak masyarakat, kewajiban individu dan kewajiban masyarakat itu terjaga,
perlu yang namanya aturan, atau kemudian kita sebut dengan hukum. Maka inilah yang menjadi dasar kenapa kemudian kita perlu atau masyarakat itu memerlukan pemahaman tentang bagaimana hubungan antara saya, manusia, dengan masyarakat, dan juga dengan hukum, baik yang kemudian berlaku di sana atau tidak. Setelah kemudian kita memahami perlunya hukum yang dalam rangka menjaga hak individu dan dan kewajiban individu itu, kita bisa melihat di sini fungsi hukum menurut Van Loon. Di sini hukum itu kaitannya dengan dalam rangka misalnya penyelesaian sengketa. Jika kita memiliki sengketa tertentu, maka hukum yang kemudian akan menyampaikan itu. Menjamin kehidupan bermasyarakat agar tadi hak dan kewajiban masing-masing individu atau masyarakat itu terjaga. Sebagai hukum itu berfungsi sebagai kontrol sosial. Sebagai kontrol sosial ya, agar misalnya tidak terlalu banyak pencurian, agar kemudian untuk menghindari perbuatan-perbuatan tercela tertentu, narkoba dan seterusnya, maka ditentukan yang namanya undang-undang tentang anti narkoba misalnya. Kenapa kemudian ini ya? Agar terjadi kontrol sosial atas perilaku orang-orang yang menyelewengkan narkoba itu. Yang keempat, hukum sebagai bagian dari pembuatan norma. Maka diantaranya ada di sini norma yang hidup di masyarakat adalah kaidah yang bersumber dari Tuhan, norma yang disebut dengan norma keagamaan, 4 norma ini, norma kesusilaan yang bersumber dalam diri manusia sendiri, apakah kaitannya dengan pantas dan tidak pantas itu, kesopanan itu lahir dari masyarakat, dan norma hukum bersumber dari negara. Norma dalam masyarakat itu yang pertama kaitannya dengan sumbernya dari keagamaan, dari agama kita Islam, regulasinya seperti apa, ketentuannya seperti apa, kaidahnya seperti apa. Yang kedua, kaidah kesusilaan yang kemudian lahir dari manusia sendiri. Orang kemudian kalau melihat orang melakukan sesuatu yang tidak baik gitu kan, kita sebenarnya bisa ngerti bahwasanya ini pada dasarnya tidak boleh, ya kan gitu. Orang buang sampah sembarangan, orang melakukan suap terhadap razia polisi misalnya, itu kan berarti naluriah kita mengatakan bahwasanya ini norma yang lahir dari diri manusia, nyogok itu tidak baik. Yang ketiga, kaidah yang bersumber dari masyarakat atau yang disebut dengan kesopanan. Kita menyebutnya, kita misalnya mengatakan perbuatan A itu sopan atau tidak sopan ya berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Yang keempat, norma hukum ya yang bersumber dari negara. Oke. Hari ini sudah saya sampaikan tentang beberapa hal, beberapa konsep tadi yang berbicara tentang bagaimana hubungan manusia sebagai individu, masyarakat, dan juga hukum. Perlunya hukum itu sampai di mana, kenapa kemudian kita harus mentaati atau bergabung dalam masyarakat dan juga mentaati satu hukum. Saya rasa ini untuk penjelasan pengantar perkuliahan kita di pertemuan kedua ini. Nanti jika ada hal yang perlu didiskusikan, silakan kemudian teman-teman bisa menuliskannya dalam kolom komentar di materi ini atau di forum atau stream itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga perkuliahan tetap bisa berjalan dengan baik. Saya akhiri untuk penyampaian materi, untuk diskusinya. Nanti bisa tetap dikomunikasikan melalui kolom-kolom komentar di Google Classroom. Dari saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.